Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk umat beliau dan dimasukkan di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Saudara seiman yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ada seorang pemuda yang baru duduk di SMK kelas 1 atau sekarang kelas 10.
dia pernah membuat jengkel ibunya. Lantas ibunya mengatakan, wahai anak syaitan. Bahkan ini sering diungkapkan oleh ibunya kepada putranya. Dan tahun selanjutnya bapak dan ibunya memberikan surat undangan kepada saya. Surat undangan pernikahan. Dia masih duduk di kelas 10 dan perempuannya masih duduk di SMP. Kemudian yang terbesit di benak hati saya, apakah ini karena apa yang disampaikan ibunya pada 1 tahun yang lalu? Karena pernikahannya pernikahan yang batil. Karena pernikahan ini adalah paksaan. Kemudian perempuannya hamil di luar pernikahan. Masih di usia yang sangat kecil. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Lantas saya tidak menghadiri acara pernikahan tersebut. Saudara seiman yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kali ini saya mengajak kepada saudaraku yang aku cintai karena Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga lisannya, untuk cerdas di dalam berkomunikasi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Semua yang diucapkan oleh manusia itu dicatat oleh malaikat yang senantiasa ada terus di sisinya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Ya Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku, yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada mereka, hendaknya mereka mengucapkan yang baik-baik saja. Sesungguhnya syaitan itu akan mencerai-beraikan manusia dari mana? Dari arah ucapan. Ketika kita tidak bisa mengendalikan ucapan itu, maka itulah celah syaitan. Rasulullah SAW itu adalah Rasulullah, Nabiullah, manusia yang ucapannya tidaklah kotor. Di dalam hadis disebutkan dari Abdullah Ibnu Amr, dia mengatakan, inni ara sifatar Rasuli sallallahu alaihi wasallam minal kutubil mutaqaddimah innahu laisa bifaddin. Sesungguhnya aku melihat karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu termuat dari kitab-kitab yang telah terdahulu sebelum datangnya Al-Qur'anul Karim. Innahu laisa bifaddin. Sesungguhnya dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang keji dari sisi tutur katanya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah menjaga lisannya. Cerdas di dalam menjaga lisannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pernah didoakan oleh orang-orang Yahudi yang berjumpa dengannya, mengucapkan salam dengan versi yang buruk. Assalamualaikum, kematian bagimu wahai Muhammad. Kemudian Rasul mengatakan wa'alaikum. Langsung istrinya Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar hal tersebut, dia langsung emosi, meluapkan kemarahannya. Dia mengatakan wassalamualaikum, dan kematian juga bagi kalian. Wala'anakumullah, dan semoga Allah melaknat kalian. Wa ghadiba alaikum, dan Allah murka kepada kalian. Ketika Rasulullah melihat istrinya emosinya yang lagi naik, Rasulullah menenangkan dan meluruskan apa yang diucapkannya. Syuwayya ya Aisyah, halumma ya Aisyah, laqad radattuhu.
santai wahai Aisyah, tenangkan dirimu, sesungguhnya saya sudah menjawabnya. Lantas Aisyah masih emosi juga, apakah engkau tidak mengetahui apa yang baru saja dia ucapkan tadi? Lantas Rasul mengatakan, alam tasma'i ma'akulul lahum, apakah engkau tidak mendengar apa baru saja yang aku sampaikan kepadanya? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Saudara seiman, bagaimana Rasulullah SAW bisa menenangkan keluarganya agar dia tetap di atas koridor agama yang mulia ini. Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menjelaskan bahwasanya lisan ini adalah merupakan barometernya keimanan. Ketika kita melihat orang yang lisannya itu kotor, bisa dinyatakan keimanannya turun. Hatinya juga buruk sesuai dengan apa yang diucapkannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Keimanan seseorang tidaklah lurus, tidaklah bagus sampai hatinya pun juga lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Hati seseorang tidaklah lurus sampai lisannya juga lurus. Ini adalah segitiga yang tidak bisa diputus. Ketika lisannya itu buruk, ini menunjukkan hatinya juga buruk. Ketika hati seseorang itu buruk, ini menunjukkan keimanannya adalah turun. Rasulullah SAW juga menyatakan di dalam hadis ketika ditanya oleh seorang pemuda, ya Rasulullah, anna fulanah yudhkaru min kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Ada seorang wanita yang terkenal di masyarakat, dia banyak sholatnya, sholat sunnahnya sangat rajin, puasanya juga sangat rutin, sedekahnya juga sangat banyak sekali. Wairu annaha tu'di jiranaha bilisaniha. Akan tetapi dia ini sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Akan tetapi dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Rasulullah SAW, la khaira fiha hiya fil annari. Kata Rasulullah, tidak ada baiknya sama sekali pada wanita tersebut. Hiya fin nari, dia adalah calon penghuni neraka. Salatnya, puasanya, sedekahnya hancur, runtuh semua. Karena apa? Ulah tidak bisa menjaga lisannya, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya, tetangganya, teman karib di dalam kerjanya, semua tersakiti dengan lisannya. Kemudian disebutkan di dalam lanjutan hadis tersebut, wa anna fulanah yudhkaru min qillati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha. Orang yang kedua, wanita yang kedua, dia terkenal sedikit sholatnya, sedikit puasanya, artinya puasa sunnah, sholat sunnahnya, wa sadaqatiha, dan sedekahnya pun juga sedikit. Wa anha tusaddaqu bil authari minal aqib, dan dia hanya bisa bersedekah dengan secuil atau sedikit dari keju. Wa annaha la tu'di jiranaha bilisaniha. Akan tetapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Rasulullah SAW, hiya fil jannah, dia adalah calon penghuni surga. Salatnya sedikit, puasanya sedikit, sedekahnya juga sedikit, tapi dia tidak menyakiti tetangganya dengan lisannya. Tetangganya, teman karibnya, saudara-saudarinya, tidak ada yang disakiti dengan lisannya. Sehingga Rasulullah menobatkan dia sebagai orang yang menjadi calon penghuni surga. Ma'asyiral muslimin,
wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita punya PR besar, yaitu orang-orang yang di bawah kita, yaitu istri kita, putri-putri kita. Mereka adalah orang-orang yang banyak berbicara. Mungkin mereka ditakdirkan banyak berbicara. Oleh karena itu, ini adalah PR buat kita semua, agar mereka tetap berbicara di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada seorang sahabat, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, la yubghidul fahishal badi, Allah Subhanahu wa ta'ala membenci orang yang berkata keji. Al-fahish, berkata keji, artinya adalah yang berlebih-lebihan. Bisa jadi dari sisi bahasa itu benar, baik, ternyata dia menyakiti orang lain, menggibah, menyindir orang, mencaci orang, walaupun dari sisi bahasa bukanlah bahasa kotor. Itulah makna dari al-fushhu atau al-fahish. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membenci al-badhi, orang yang kotor bahasanya, walaupun diucapkan di tempat yang tidak ada orang sama sekali. Kalau bahasa itu adalah bahasa kotor, itu tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah membenci orang yang berkata keji dan orang yang berkata kotor. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika para sahabat duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idz qala yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Rasul mengatakan kepada para sahabatnya yang pada waktu itu duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan masjid. Rasul mengatakan, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Lantas para sahabat ingin mengetahuinya, siapakah orang yang dinobatkan sebagai calon penghuni surga. Kemudian datang seseorang, tantifu lihyatahu min ma'i wudu'ihi, jenggotnya masih meneteskan air wudu, mu'allikun na'laihi ala yadihi shimal, kemudian dia menenteng kedua sandalnya dengan tangan kirinya. Kemudian hari kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan para sahabatnya, lalu mengatakan hal yang sama. Yatlu'u alaikumul an rajulun min ahli jannah, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Kemudian datanglah orang yang hari pertama itu datang, dan posisinya juga sama, tantifu lihyatahu min ma'i wudu'ihi, jenggotnya meneteskan air wudu dan tangan kirinya membawa kedua sandalnya. Hari ketiga Rasulullah SAW berjumpa dengan para sahabat di depan masjid, lalu mengatakan apa yang diucapkan pada hari yang pertama dan kedua. Kemudian datang orang yang pertama, kedua, dan ketiga itu sama. Lantas ada seorang sahabat namanya adalah Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Dia membuntuti di belakangnya. Ketika dia keluar menuju ke rumahnya, maka dia mengikuti. Kemudian dia menyampaikan, wahai sahabatku, bolehkah aku menginap di rumahmu? Sesungguhnya saya punya masalah dengan keluargaku dan saya janji tidak akan pulang selama 3 hari. Bolehkah aku menginap di rumahmu? Kemudian dipersilahkan untuk menginap 3 hari. Malam yang pertama, Abdullah bin Amr dia bangun di sepertiga malam
Untuk apa? Untuk mengetahui apa gerangan yang dilakukan Shahibul Bait ini, orang yang dinobatkan sebagai calon penghuni surga. Sepertiga malam dia melihat ternyata dia tidak bangun untuk qiyamul lail. Padahal di antara tradisi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka bangun di sepertiga malam. Mereka melaksanakan qiyamul lail. Ternyata orang ini tidak bangun. Dia bangun ketika mendekati waktu subuh. Kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat sunnatul fajr, kemudian dia melaksanakan sholat subuh. Kemudian masuk hari yang ketiga. Abdullah ibnu Amr ibnu As, dia bangun di sepertiga malam, menyaksikan seperti yang hari pertama. Kemudian hari yang ketiga, dia bangun di sepertiga malam, ingin mengetahui bagaimana rahasia orang tersebut. Ternyata yang dilakukannya sama. Hari pertama, kedua, dan ketiga tidak ada perbedaan. Ghairu anni la asma'uhu minhu illa khaira. Kata Abdullah ibnu Amr, hanya saja saya tidaklah mendengar darinya kecuali yang baik saja. Dia bangun, berzikir, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat sunnah, kemudian dia sholat wajib. Dan saya tidaklah mendengar darinya kecuali yang baik saja. Kemudian karena waktu sudah habis, masuk hari yang ketiga, maka Abdullah memberanikan diri untuk bertanya, wahai sahabatku, apa rahasiamu sehingga Rasulullah mengatakan engkau adalah calon surga, calon penghuni surga? Lantas dia mengatakan, kama ra'aita, seperti apa yang kau lihat? Sesungguhnya itulah amalanku. Lantas Abdullah, kalau seperti itu saya ingin pulang. Shahibul Bait kemudian menyampaikan, sebentar, sesungguhnya saya tidak ada iri sama sekali dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambaku, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya saya tidak pernah iri dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan saya tidak pernah hasud kepada seseorang. Jamaah yang kucintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya bersih, hatinya tidak pernah iri kepada kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang lainnya. Sehingga Abdullah ibnu Amr, kalau seperti itu saya tidak mampu. Artinya hadis ini menjelaskan bahwasanya hati seseorang itu bisa dilihat dari apa yang diucapkan. Yang dilihat oleh Abdullah ibnu Amr adalah apa yang diucapkannya, yaitu dia tidaklah mengucapkan kecuali yang baik saja. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Saya mengajak kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bisa cerdas di dalam menjaga lisan ini. Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, wahai Mu'ad, apakah solusi permasalahan-permasalahan yang banyak itu? Dia mengatakan, bala ya Nabi Allah, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, kuffa alaika hada. Rasulullah menunjuk lisannya lalu mengatakan, jagalah lisan ini, jagalah lisan ini. Ini adalah solusi untuk semua permasalahan yang kita hadapi. Lalu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika dia sa'i, dia mengatakan, jagalah lisanmu, jagalah lisan kalian, niscaya kalian akan beruntung sebelum kalian menyesal. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Abu Abdurrahman, panggilan Abdullah ibnu Mas'ud, apakah engkau mendengar dari seseorang, yaitu Rasulullah SAW, atau ucapanmu itu adalah dari dirimu sendiri? Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, bal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahkan saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksaru khotoya bani Adam fi lisani, sesungguhnya mayoritas kesalahan, kebanyakan kekeliruan yang dilakukan oleh manusia itu adalah dari lisannya.
Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk menjadi pemimpin yang lisannya baik. Insya Allah orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, istri kita, anak-anak kita akan meniru kita agar mereka bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi bi taqwallah was-sam'i wat ta'ah fi sirri wal alan innallaha samii'un basir. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, memberikan nasihat kepada kita semuanya. Ihfad lisanaka ayyuhan nas, wahai saudara-saudaraku, wahai manusia, jagalah lisanmu. La yaldawannaka innahu su'banu, janganlah sampai dia menggigitmu karena dia adalah ular yang berbisa. Al-Imam Asy-Syafi'i mengibaratkan lisan kita itu seperti ular yang berbisa. Bisa dianalogikan kalau ada ular masuk rumah kita, ular yang berbisa, ular yang besar masuk rumah kita, kita pasti sedih, bingung bagaimana solusinya. Mungkin istirahat juga tidak nyaman. Sehingga kita harus mengkondisikan rumah kita bersih daripada ular tersebut. Atau paling tidak ketika kita menemukan ular tersebut, kita akan menempatkan pada tempat yang layak dan sehingga tidak ada anak-anak yang tersakiti dengan ular tersebut. Artinya Al-Imam Asy-Syafi'i menjelaskan kepada kita semuanya, hendaknya kita berhati-hati dengan lisan ini. Hendaknya kita berhati-hati dengan lisan ini. Kalau kita tidak bisa menggunakan lisan ini, maka kita akan terkena imbasnya. Kata Rasulullah SAW dengan hadis yang populer di kalangan kita semuanya, hadis yang sahih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis yang terkenal di kalangan anak-anak kita, bahkan anak-anak TK pun juga mereka tahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik saja. Falyakul khairan, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik. Apabila tidak bisa, falyasmut, hendaknya dia diam. Kalau tidak bisa berkata yang baik, hendaknya dia diam. Inilah solusi dari semua itu. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya sebagai mukmin yang cerdas di dalam berkomunikasi, dari ayat, hadis dan kaul para salafun saleh, memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk cerdas. Artinya muslim itu harus cerdas di dalam berkomunikasi. Kalau tidak bisa yang baik, maka hendaknya dia diam. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر.